Halo, kembali lagi di Babol Bahas Bola. Kali ini gue mau bahas update dari hasil pertandingan tadi malam. Ada Spurs yang menang 3-2 atas Brentford, sama Manchester City menang 3-1 atas Burnley. Barcelona menang tipis 1-0 melawan Osasuna, dan Atletico Madrid menang 2-1 atas Rayo Vallecano. Dan di akhirnya nanti ada big match yang enggak begitu big match antara Liverpool melawan Chelsea. Liverpool menang 4-1, nanti kita bahas di akhir. Oke, kita masuk di Tottenham versus Brentford dulu. Kita lihat starting line up-nya. Oke, Tottenham praktis menurunkan full tim. Maddison udah balik. Yang enggak itu cuma duet di lini tengahnya, siapa itu, Malangsar sama Bissouma aja. Dia digantikan sama Rodrigo Bentancur dan juga Oliver Skip. Sementara di Brentford, Ivan Toney sudah balik dan mereka dia mencetak gol lagi. Gue nggak nonton praktis semua match tadi malam karena gue ketiduran dari jam 7 malam. Jadi gue tadi hanya cuma lihat di highlightnya aja. Ini Spurs lawan Brentford kalau dilihat dari statistik. Sebentar. Ya, Spurs lebih menguasai. Mereka lebih menguasai pertandingan, terutama di babak setelah terjadinya gol dari pemain Brentford. Karena dari sisi serangan mereka cukup unggul karena Maddison udah balik, dan Timo Werner bermain ya lumayan cukup bagus, dan 3-2 layak untuk mereka. Dan itu pun dari Brentford yang gol terakhir itu dikasih dari blunder kesalahan dari Udogie. Oke, kita lanjut untuk Manchester City, kembali ke jalur title contender perburuan gelar musim ini. Mereka menang 3-1 ngelawan Burnley. Ya, KDB udah balik for sure. Dia main dari awal. Haaland juga udah balik. Dan Matheus Nunes tadi dimainkan dari menit awal, dan dia bermain cukup bagus buat 1 assist untuk golnya Julian Alvarez. Dan 3 gol dari Manchester City itu tadi dibuat melalui set play, dimana gol dibuat melalui kombinasi dan juga kerjasama antar pemain dari belakang, tengah sampai ke depan. Dan di final third-nya diselesaikan, dieksekusi dengan bagus oleh Julian Alvarez. Golnya keren-keren by the way dari Alvarez, sama dari Rodri juga. 3-1 untuk City. Ini membuat City menempel ketat Liverpool dan juga Arsenal. Arsenal kemarin menang 2-1 lawan Forest. Kita ke La Liga dulu. Atletico Madrid menang 2-1 melawan Rayo Vallecano. Atletico Madrid ini di musim ini agak berbeda ya. Kalau kalian lihat dari musim-musim sebelumnya, dia cenderung main mengandalkan sisi counter attack. Tapi di musim ini mereka bermain sepak bola atraktif, atau karena ya stok pemain mereka cukup bagus memang, terutama dari pemilihan striker dan juga pemain tengah, dimana Antoine Griezmann musim ini bermain luar biasa. Dia punya peran penting untuk Atletico Madrid. Alvaro Morata dan juga Memphis Depay yang sudah kembali dari cedera dan semalam cetak gol. Gue masih ingat waktu ATM ngelawan Barca, waktu Barca menang 1-0, golnya Joao Felix. Ya, dua tim main sangat luar biasa, bener-bener dua-dua main terbuka, dan beruntungnya Barca bisa curi gol di situ dan menang 1-0. Tapi dua-dua waktu itu main sangat keren, baik Barca maupun ATM. Dan semalam ATM menang 2-1 melawan Rayo Vallecano. Ya, ini gapnya, meskipun dia bermain cukup atraktif musim ini untuk ATM, tapi permainannya masih ya beberapa kali inkonsisten ya. Jadi mereka masih berada di rank 4, ya 45 lah.
Gapnya kalau dari Girona sama Madrid di rank 1-2 masih jauh. Bahkan Barca pun di rank 3 gapnya sama sama Madrid sama Girona cukup jauh, 7 atau 8 poin gitu. Jadi ya ini hasil yang bagus untuk ATM. Dan kita ke Barca malam ini. Tadi malam dia menang 1-0 lawan Osasuna. Ya, Barca musim ini bersama Xavi, yes, no hope. Gak ada bagus-bagusnya sama sekali. Gue nonton Barca main bagus, gue sebagai fans Barca nonton Barca main bagus itu cuma satu match ngelawan Atletico Madrid, dimana 3 pemain tengah Gundogan, Pedri sama De Jong waktu itu bermain sangat luar biasa. Mereka bermain as a team dan hampir semua dari defense yang biasanya main bapok itu main keren semua, termasuk Lewandowski dan juga Felix sama Rapinya waktu itu. Tapi di beberapa match terakhir mereka lawan Girona asli hancur parah, diobok-obok waktu mereka kalah dari Girona di kandang 4-2 kalau nggak salah. Dan kemarin lawan Atletico Bilbao kalah, lawan Real Betis kalah. Bukan perihal kalah menangnya ya, tapi dari sisi permainan asli gua nggak ngerti sama sekali apa yang ada di otaknya Xavi. Dan puncaknya kemarin waktu ngelawan Villarreal di mana mereka sudah menang 3-2 dan dia coba pasang Victor Roque dan tarik Lewandowski, padahal itu di atas kertas belum kill the game karena masih menit 78 kalau nggak salah. Harusnya lu sebagai pelatih atau lu sebagai pemain at least lu kill the game dulu baru lu mainkan pemain subs atau cadangan lu. Dan ini nggak dilakukan oleh Xavi. Dan apa yang terjadi? Villarreal kemarin masukin Gonzalo Guedes, cetak 1 gol 3-3 dan akhirnya Barca ngejar keluar dan kecolongan 2 gol. Dan Inaki Peña is no one shot 1 goal kemarin lawan Villarreal, nggak ada kontribusinya sama sekali. Dan hari ini atau tadi malam gue nggak nonton, kembali lagi semalam hampir semua match gue nggak nonton karena gue ketiduran. Dan gue lihat di timeline dan juga live score banyak match ternyata, sekitar 5 atau 6 match tadi malam. Dan Barca menang 1-0 lawan Osasuna. Ya, dia kelas Barca ngelawan tim menengah, mereka kesulitan. Ya inilah Xavi. Dan diselamatkan oleh golnya Victor Roque yang akhirnya pecah telur. Gue beberapa kali nonton dia, tapi this guy masih muda dan juga dari beberapa match belum kelihatan sama sekali. Ya karena kadang juga dipasang di bukan posisi aslinya, jadi bukan salah Victor juga. Tapi semoga dia bisa berkembang karena untuk gue Lewandowski udah selesai lah itu. Dia lebih sering main jeleknya musim ini. Next kita ke Liverpool lawan Chelsea. Yang jadi headline di mana-mana. Setelah kemarin Jurgen Klopp mengumumkan untuk tidak memperpanjang kontrak di akhir musim nanti. Dan tadi malam ketemu Chelsea. Liverpool di atas kertas ya mereka menurunkan praktis ya pemain inti kecuali corner Bradley menggantikan TA yang cedera. This guy main cukup bagus ternyata, cetak 2 assist dan 1 gol. Oke, kita bahas dari line up. Di belakang ya seperti biasa Alisson, Brahim Konate sama Van Dijk. Dan Joe Gomez ditaruh di kiri, Conor Bradley ditaruh di kanan. Di tengah McAllister, Szoboszlai sama Curtis Jones. Dan di depan ada Jota, Nunez sama Luis Diaz. Kali ini Diaz dimainkan dari dari kanan dan Nunez di depan, di tengah. Jota bermain dari kiri. Sementara dari Chelsea, kipernya kali ini dia menurunkan Petrovic. Gua nggak tahu apakah siapa itu namanya kipernya, Roberto Sanchez dia cedera atau apa, gua nggak tahu. Dan di belakang dia main 4-2-3-1 kalau Chelsea.
Sementara Liverpool dengan ya formasi biasanya 4-3-3. Di belakang Chelsea, Pochettino memasang Badiashile, Thiago Silva, Ben Chilwell dan juga Alex Disasi. Di tengah double pivot Enzo sama Caicedo. Depannya ada Conor Gallagher. Kanan ada Noni Madueke, terus kiri Raheem Sterling dan sebagai false nine Cole Palmer. Sekali lagi gua nggak nonton, jadi gua lihat berdasarkan highlight dan juga statistik tadi. Di babak pertama, BTW Nunes dapat banyak sekali peluang tadi, 3 atau 4 sampai penalti yang nggak masuk tadi. Dan beruntung pemain mereka berhasil mencetak gol semua, yaitu Jota, Szoboszlai, Luis Diaz dan juga Gordon Bradley. Golnya Jota BTW keren, sama golnya Ngungo dari Chelsea. Ya, tapi still Liverpool musim ini itu sering main jeleknya daripada main bagus. Tapi mereka win the game karena ya semua pemain mereka hampir semua pemain mereka bisa cetak gol. Sementara Chelsea ini arahnya ya masih inkonsisten. Sesekali mereka main bagus tapi sering nggak bagusnya dan sering babuk juga. Sementara Liverpool berapa match terakhir mereka itu main jelek loh, tapi mereka sangat efektif. Efektivitas mereka itu sangat tinggi. Bahkan dari match yang kemarin di atas kertas 4-0 lawan Bournemouth kalau nggak salah, itu mereka babak pertama main jelek loh. Tapi kalau tadi malam ya, karena gue nggak nonton, gue nggak bisa ngasih banyak pendapat dari gue. Next mungkin gue akan nonton. Sebenarnya semalam gue itu berencana udah mau nonton karena gue kecapean habis kerja dan pulang agak larut. Jam 7 gue selesai mandi, udah gue rebahan tidur, nggak taunya tadi bangun udah jam 7 pagi. Jadi ya gue agak nyesel sebenarnya karena semalam itu ada banyak match. Mungkin di weekend nanti kita akan ketemu lagi karena ya Premier League sama liga-liga top Eropa sudah balik. Jadi see you next time.